Hello everyone, my name is Desi Astriana Mida. Di sini saya akan menjelaskan tentang foreignization and domestication strategies in cultural term, translation of tourism brochure. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana keterkaitan antara terjemahan istilah budaya dan asingisasi atau strategis domestikasi dalam istilah budaya terjemahan brosur pariwisata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan wacana strategis analisis. Hasil temuan menunjukkan bahwa strategi penerjemah yang digunakan bergantung pada proses penerjemahan. Penerjemahan memilih strategi domestikasi karena mencoba membuat wisatawan memahami teks dan menghasilkan terjemahan yang komunikatif dan alami. Di sisi lain, ketika istilah budaya asing, penerjemahan menggunakan strategi asingisasi dan mempertimbangkan teks sumber dengan menggunakan strategi asing. Penerjemah cenderung memperkenalkan istilah budaya tradisional. Dalam menerjemahkan teks, seorang penerjemah harus membuat keputusan berdasarkan pesan dan tujuan. Seorang penerjemah juga dihadapkan pada dua strategi penerjemahan asingisasi dan domestikasi. Masing-masing strategi akan memberikan output yang berbeda. Seperti yang dikatakan Tanjung bahwa asingisasi mempertimbangkan teks sumber, sedangkan domestikasi mempertimbangkan teks sasaran. Analisis wacana adalah bidang studi yang mencoba menyelidiki hubungan antara bahasa dan konteks dan menyebutkan bahwa analisis wacana berhubungan dengan disiplin ilmu lain. Seminar tentang analisis wacana yang menyatakan bahwa analisis wacana itu luas, digunakan untuk mengkaji banyak disiplin ilmu terutama sosial budaya. Dan analisis adalah tren yang baru lahir yang disebut studi terjemahan. Ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan istilah ini dalam kaitannya dengan studi penerjemahan. Konsep-konsepnya adalah tata bahasa fungsional sistematis Halliday, model terjemahan Julian House, penilaian kualitas dan tipologi teks Catherine Reis dalam terjemahan. Dalam kategori ekologi, kebanyakan penerjemah mempertimbangkan untuk menargetkan teks atau menggunakan strategi domestikasi dalam menerjemahkan teks. Penerjemahan cenderung menggunakan domestikasi karena teks sumber umumnya akrab dan mempertimbangkan tidak ada perbedaan dalam teks target. Misalnya, pada subkategori fauna, kata kuda diterjemahkan menjadi kuda. Kata-kata kuda dan kuda adalah familiar baik dalam teks sumber maupun teks sasaran. Kuda atau kuda mengacu pada binatang yang memiliki 4 kaki dan orang naik atau digunakan untuk menarik gerobak. Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas tentang istilah budaya, terjemahan brosur pariwisata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, terlihat bahwa strategi penerjemahan tergantung pada proses penerjemahan. Ketika budaya istilah akrab, penerjemahan cenderung menggunakan strategi domestikasi dan mempertimbangkan teks sasaran. Penerjemah memilih strategi domestikasi karena yang pertama, mencoba membuat wawasan wisatawan memahami teks. Yang kedua, menghasilkan terjemahan yang komunikatif dan natural. Di sisi lain, ketika istilah budaya asing, penerjemah menggunakan strategi asingisasi dan mempertimbangkan teks sumber dengan menggunakan strategi asing. Penerjemah cenderung memperkenalkan istilah budaya tradisional. Selain itu, menggunakan strategi asing, penerjemah juga ingin pembaca memiliki pembelajaran antar budaya. Penerjemah mungkin mempertimbangkan keakraban turis dalam menerjemahkan istilah budaya. Selain itu, penerjemah berusaha membuat para wisatawan mengerti dengan menerjemahkan artinya dengan beberapa cara. Pertama, penerjemah mempertimbangkan teks sasaran. Kedua, penerjemah menggeneralisasi istilah budaya. Sekian dan dari itulah penjelasan saya tadi. Sekian dan terima kasih.